Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah senang rasanya saya Lukman dapat hadir kembali membersamai Anda dalam gelaran program Risalah Mudzakarah di sore hari ini. Dan insya Allah di sore hari ini mari kita isi waktu kita dengan mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari dinullah dengan narasumber guru kita di kesempatan sore hari ini sudah hadir Ustadz Dr. Andes Diastono MPD. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Dias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Lukman. Baik, kabar baik dan sehat hari ini Ustadz Dias? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah baik sehat dan tentu bersemangat Ustadz ya. Mudah-mudahan insya Allah. Baik, untuk Anda saudaraku pemirsa dan juga pendengar, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811 255 3000. Dan di tema kita di sore hari ini masih melanjutkan di edisi sebelumnya, yaitu berhitung dengan nilai akhirat bagian kedua. Untuk itu sebelumnya kita awali dengan menyimak bersama mukadimah ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Diastono. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pirsawan MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberi banyak kesempatan untuk meluangkan waktu menyimak, mencermati tuntunan agama yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Di hari Rabu 2 pekan yang lalu kita bersama-sama merenung, melihat posisi diri kita bahwa kesimpulannya kita saat ini sedang menjalani hidup diberikan Allah pada kita, yang pada akhirnya kehidupan itu nanti akan berakhir dengan kematian. Yang mana sebagai orang yang beriman, kita meyakini setelah kematian kelak ada banyak urusan yang harus kita hadapi, yang pada akhirnya nanti ada kebaikan dan keburukan, ada surga dan ada neraka. Sehingga sebagai seorang yang menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah menciptakan manusia supaya kita ini menjadi orang yang mau beribadah kepadanya. Nah, untuk beribadah dengan baik, beraktivitas hidup dengan baik, Allah memberikan tuntunan melalui Al-Quran, melalui kitabnya. Nah, bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan baik, atau cara hidup yang baik itu yang bagaimana? Supaya kita menjadi orang yang hidup dengan baik dan benar. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan bahwa khairun nas qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Ada yang khairun nas, ada khairukum. Sebaik-baik manusia atau sebaik-baik kamu, manusia umat Islam, adalah yang hidup pada zamanku, pada waktuku, pada periode ditunggu oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada kurun berikutnya, kemudian pada kurun atau waktu berikutnya. Artinya apa, bersawan yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus meyakini
kehidupan yang benar, kehidupan yang paling baik, itu adalah kehidupan umat Islam yang masih ditunggui atau dibersamai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Nabi wafat, sahabat beliau masih banyak. Kemudian sahabat beliau ini juga mengajarkan apa yang diterima dari Nabi kepada umat-umat sesudahnya. Kemudian makin jauh dari masa kenabian, itu umat semakin jauh dari agamanya. Jadi ini periode ini harus kita yakin dulu. Periode yang paling baik kehidupan itu ketika ditunggu Nabi. Kemudian Nabi wafat, seterusnya sampai saat ini banyak tanda-tanda kehidupan yang makin jauh dari tuntunan Nabi. Jadi makin sesungguhnya sesudah kalian, sesudah para sahabat, akan ada orang-orang yang mereka itu berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka bersaksi padahal tidak diminta menjadi saksi. Mereka bernazar tetapi tidak melaksanakan nadarnya, dan tampaklah kegemukan di kalangan mereka karena memakan harta, tidak memperdulikan halal haramnya. Kalau kita lihat, kita cermati kehidupan sekarang ini, kebohongan banyak kita dapati, tidak amanah, dapat amanah dikhianati, membuat orang lain menderita, berbuat zalim banyak kita temui. Karena apa? Bersumber dari tidak memperhatikan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, hidup yang benar itu yang bagaimana? Coba sekarang kita simak. Nabi dan para sahabat itu di dalam kehidupan sehari-hari seperti apa aktivitasnya? Kami mengajak untuk mencermati sebuah kisah Nabi dengan para sahabat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya. Nah, ini kita bayangkan, suatu saat Nabi dengan para sahabat beliau, kemudian beliau menanya, mengajukan pertanyaan. Man asbaha minkumul yauma sha'iman. Nah, ini Nabi suatu saat menanya pada para sahabatnya. Man asbaha minkumul yauman sha'iman? Qala Abu Bakrin. Abu Bakar menjawab, ana. Pertanyaan pertama yang diajukan Nabi, sahabat Abu Bakar menjawab, beliau melaksanakan apa yang ditanyakan itu. Qala faman tabi'a minkumul yauma janazah. Yang kedua Nabi menanya, Abu Bakar pun menjawab lagi, qala Abu Bakrin ana. Beliau mengiyakan, beliau melaksanakan apa yang ditanyakan Rasulullah. Qala faman atba'a minkumul yauma miskinan. Pertanyaan yang ketiga, laki-laki Abu Bakar menjawab, qala Abu Bakrin ana. Qala faman ata minkumul yauma maridon. Qala Abu Bakrin ana. Pertanyaan keempat, Abu Bakar pun juga menjawab, aku ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fil fimri'in illa dakhalal jannah. Coba kita cermati ini. Jadi ini sebuah contoh bagaimana beliau Rasulullah hidup bersama para sahabat. Keseharian beliau itu seperti apa bersama sahabat beliau. Siapakah di antara kalian yang berpuasa hari ini? Pertanyaan pertama dari Rasulullah, siapakah yang berpuasa hari ini? Sahabat Abu Bakar menjawab, saya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang telah mengantar jenazah hari ini? Kembali sahabat Abu Bakar menjawab, saya. Jadi dua amalan, puasa hari itu, mengantar jenazah sudah dilaksanakan oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, siapakah di antara kalian yang telah memberi makan orang miskin hari ini? Sahabat Abu Bakar kembali menjawab, saya. 3 amalan.
Dan pertanyaan yang keempat, beliau menanya siapakah yang telah menjenguk orang sakit, menjenguk saudaranya sesama muslim yang sakit. Ternyata sahabat Abu Bakar juga kembali menjawab saya. Artinya apa, Bapak Ibu yang kami hormati? Suatu gambaran bahwa sahabat Abu Bakar sebagai orang dekatnya Nabi itu begitu gemarnya berbuat baik. Setiap ada kesempatan berbuat baik, hari itu beliau berpuasa, hari itu beliau telah membersamai jenazah, ya, takziah, ya. Kemudian beliau hari itu telah memberi makan orang miskin. Kemudian beliau hari itu juga telah menjenguk saudaranya yang sakit. Ini suatu gambaran bahwa Nabi bersama para sahabat yang senantiasa kehidupan beliau mempertimbangkan kepentingan kelak di hari akhir. Tanpa keyakinan bahwa beliau kelak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua amalnya selama hidup di dunia. Kalau itu tidak dipikirkan, itu tidak dipertimbangkan, tidak menghitung sesuatu dengan nilai akhirat, amalan-amalan yang semacam itu sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan oleh seseorang. Namun Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang dikenal dekat dengan Nabi, sebagai sahabat yang banyak beramal, dikenal kedermawanannya, sebagai orang yang pertama-tama meyakini wahyu kenabian, maka dengan 4 amal itu Rasulullah melanjutkan, tidaklah amal-amal yang telah disebutkan tadi berkumpul pada satu orang, melainkan akan masuk surga. Pirsawan MTA TV rahimakumullah, ini bisa menjadi sebuah contoh gambaran bagaimana ketika Nabi dan para sahabat beliau itu menggunakan waktu hidupnya, sedang menjalani hidup di dunia ya sebagaimana kita ini. Beliau sangat jeli di dalam memanfaatkan waktu. Amalan-amalan yang bisa dilakukan, yang itu ada nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu senantiasa diusahakan untuk dilakukan. Betapa gembiranya kalau seseorang sudah dikatakan Nabi, dengan amal yang dilakukan itu dinyatakan akan menjadi penghuni surga. Maka wajar sekali kalau umat yang terbaik itu adalah umat yang masih dibersamai oleh Rasulullah. Sementara ini bisa menjadi referensi bagi kita untuk gemar beramal. Kehidupan Nabi dan para sahabat dinyatakan oleh Allah di dalam ayat yang insya Allah sudah familiar, surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhirah wa dzakarallahu katsiran. Ayat yang insya Allah sudah sangat familiar, sudah sering kita cermati, kita pahami. Ya. Mari kita tingkatkan di sore hari ini perhatian kita terhadap ayat ini. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik. Nah, kadang-kadang kita hanya berhenti pada kalimat ini. Nah, ternyata di kelanjutan ayat itu coba kita cermati, berhitung dengan nilai akhirat itu di sini. Siapa yang bisa menjadikan Rasulullah itu sebagai figur suri teladan yang baik? Liman kana yarjullah wal yaumal akhirah wa dzakarallahu katsiran. Jadi hanya orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah, yang meyakini hari akhir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau tidak meyakini adanya hari akhir,
untuk bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan itu tidak bisa. Nabi mengajak umatnya untuk menjaga sholat. Nabi mengajak umatnya untuk gemar bersedekah. Nabi mengajak umatnya untuk jihad fisabilillah ketika diperlukan. Jihad fisabilillah zaman Nabi itu banyak yang harus ke medan perang. Mengapa para sahabat beliau ketika diseru untuk ke medan perang itu menyambut dengan gembira, berangkat dengan keikhlasan, berangkat menyiapkan dengan kesungguhan. Karena sahabat beliau senantiasa memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang bersumber pada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bisa menjadikan Nabi sebagai suri teladan, yang bisa mencontoh apa yang dilakukan Nabi bersama para sahabat beliau, itu hanya orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah, meyakini akan adanya hari akhir, dan senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang beriman dikaruniai Allah kesempatan untuk belajar. Ini mahal harganya. Bayangkan kalau kita itu tidak serius, tidak istiqomah di dalam belajar Quran dan Sunnah, tidak mengenal ayat ini, tidak mengenal gambaran bagaimana Nabi bersama para sahabat hidup, menjalani hidup. Ternyata beliau bersama para sahabat adalah orang-orang yang sangat peduli terhadap dirinya dengan banyak beramal. Kenapa itu bisa dilakukan oleh para sahabat Nabi? Karena keyakinan mereka terhadap urusan setelah kematian. Ingat bahwa bagi orang-orang yang banyak mengingat kehidupan setelah kematian di dunia ini, itu yang bisa menjadikan Nabi sebagai suri teladan. Juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyi'in. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Disabar dan sholat dijadikan sebagai untuk mohon pertolongan kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah itu diiringi dengan sabar dan sholat. Sholat yang sungguh-sungguh dengan kesabaran. Nah, kemudian sesungguhnya sholat itu benar-benar berat. Jadi untuk bisa menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong, jadi sarana mendapat pertolongan dari Allah itu, Allah menyatakan itu berat. Kecuali illa 'alal khosyi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi hanya orang-orang yang khusyuk itu yang bisa beramal dengan ikhlas, bisa beramal dengan sungguh-sungguh. Nah, siapa orang-orang yang khusyuk itu? Di ayat berikutnya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang yang khusyuk itu yang bisa menjalankan sabar dan sholat dengan baik. Nah, orang yang khusyuk itu yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Coba nih kita camkan di dalam diri kita. Betul kita saat ini sedang hidup di dunia. Kita ini meyakini besok ada kehidupan akhirat. Ini sudah modal yang sangat besar. Bagi orang yang tidak meyakini kehidupan setelah kematian besok, sudah nggak akan beramal. Nah, sementara kita bersyukur betul menjadi orang Islam, dikaruniai Allah kesempatan belajar agama. Setelah paham, kita dalam satu komunitas untuk beramal. Nah, dengan begitu kita senantiasa ingat akhirat. Dengan ingat akhirat itu kita termotivasi untuk menambah amal baik dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak, Ibu, persawan MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengambil tema berhitung dengan nilai akhirat itu hakikatnya mencermati kehidupan Nabi dan para sahabat
yang Allah perintahkan untuk menjadikan beliau sebagai suri teladan yang baik, di mana meneladani beliau itu dilandasi dengan mengharap rahmat Allah, meyakini adanya hari akhir, dan banyak mengingat Allah dalam semua aktivitas hidup kita. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, meskipun tidak ada orang lain di sekitar kita, kita sedang sendirian, merasa diawasi Allah, maka akan ada kendali di dalam diri kita untuk menjaga amal kita. Demikian Mas Lukman pengantar saya di hari ini. Perenungan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, dan kalau ada baiknya untuk bersama MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustaz Dias atas mukadimah yang sudah disampaikan. Jadi memang kuncinya adalah bagaimana meneladani Rasulullah begitu Ustaz ya, dalam beramal, dilandasi dengan ridha Allah, dan juga tadi bisa meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian, seperti itu. Baik, menarik, dan insya Allah kita lanjutkan di segmen kedua nanti Ustaz. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di MTA TV. Baik, terima kasih untuk Anda, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dan pendengar yang masih setia bergabung bersama kami. Masih dalam program Risalah Mudzakarah di sore hari dengan narasumber kita Ustadz Dr. Andes Diastono MPD, dan tema kita di sore hari ini adalah berhitung dengan nilai akhirat bagian kedua. Dan masih kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, dapat melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811 255 3000 seperti yang ada pada layar kaca Anda. Baik Ustadz Dias, kita lanjutkan di segmen kedua sore hari ini. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp. Pertama dari Cucu. Nah ini Pak Cucu atau Bu Cucu di Cawas. Begini Ustadz, yang ingin saya tanyakan, bertanya tentang Quran surat ke-17, berarti Al-Isra ya, ayat 72, yang menyebutkan tentang dibutakan di akhirat dan tersesat dari jalan yang benar. Bukanlah Allah yang memberi petunjuk ke jalan yang benar di dunia ini, lalu di akhirat kita tinggal menikmati hasil dari menjalankan jalan yang sudah benar di dunia. Mohon penjelasannya. Demikian Ustaz. Quran surat Al-Isra ayat 72. Ya, jadi di akhirat, di dunia tidak memperhatikan tuntunan Allah, ya. Kita cermati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man kana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Insya Allah yang namanya hidup di dunia harusnya menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, ini malah menyelisihi. Berarti selama hidupnya di dunia, dia tidak mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi ya kita lihat orang-orang yang langsung melihat sifat mulianya Nabi pun ada yang tidak mengimani Rasulullah. Nah, menurut tafsir Kemenak yang kami cermati, ini bermakna bahwa barang siapa yang di dunia ini buta hatinya dari melihat bukti-bukti kekuasaan Allah. Jadi hidup di dunia, bisa hidup di dunia, lahir dari rahim ibu sebagai bayi, kemudian menjadi anak-anak, sampai akhirnya dewasa. Keberadaan dia di dunia, banyaknya ayat-ayat Allah yang bisa kita lihat, ada bukti-bukti kekuasaan Allah di sekeliling kita. Bahkan keberadaan kita sendiri sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa disimpulkan oleh orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Artinya orang-orang yang seperti ini di dunia itu hidupnya tidak mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan di dunia ini buta terhadap kebenaran. Buta dari bukti-bukti keberadaan Allah. Buta tidak bisa melihat bukti-bukti kekuasaan Allah. Ini di dunia.
Nah, orang-orang yang demikian ini kok dikatakan nanti di akhirat juga akan lebih buta. Sementara pemikiran kita bagi orang-orang yang beriman di akhirat itu ibaratnya di akhirat itu menuju ke surga seperti ada jalan lurus. Ya, dibangkitkan dari kubur, menghadapi hisab, kemudian jalan menuju surga. Nah, ini kok ada orang yang di akhirat pun buta. Nah, menurut penjelasan yang kami dapatkan dari tafsir Kemenak, jadi orang yang tidak beriman kepada risalah yang dibawa Muhammad SAW, dia pada hari kiamat akan lebih buta untuk mengetahui jalan menuju surga. Jadi barang siapa yang buta hatinya di dunia, yaitu tidak mau menerima kebenaran, maka di akhirat nanti ia akan lebih buta dan akhirat jauh dari jalan yang benar. Dan di akhirat tersesat dari jalan yang benar. Artinya orang-orang yang seperti itu, yang di dunia tidak mau melihat bukti-bukti keberadaan Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah, hidupnya jauh dari tuntunan Allah dan Rasul-Nya, itu di akhirat tidak mengetahui jalannya ke surga. Berarti dia di akhirat pun juga berada di jalan yang sesat. Ini menguatkan bahwa kondisi seseorang di dunia ini dan di akhirat itu bersesuaian. Di dunia tersesat, buta dari jalan kebenaran, maka di akhirat pun nanti juga tersesat atau buta dari jalan menuju surga. Nah, ini makna dari waman kana fi hatihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ini maksudnya begitu. Jadi buta hati di dunia itu merujuk pada orang yang tidak mau menggunakan akal dan hatinya untuk menerima petunjuk Allah, serta tidak mau memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sementara buta di akhirat, mereka yang buta hati di dunia akan lebih buta lagi di akhirat. Artinya mereka tidak menemukan jalan keselamatan untuk terhindar dari siksa neraka. Jadi jalan yang mereka tempuh di akhirat pun juga menuju neraka. Nah, ini penjelasan yang kami cermati di tafsir Kementerian Agama seperti itu. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita hidup di dunia ini berusaha untuk mengerti jalan yang benar, yaitu Quran dan Sunnah. Setelah mengerti, kita tempuh. Jadi apa yang dituntunkan Allah dan Rasul-Nya di dalam Quran dan Sunnah, kita tempuh. Supaya di akhirat kelak, kita tidak tersesat. Perjalanan kita besok tidak digambarkan seperti orang yang buta. Karena tidak tahu itu jalan yang menuju neraka, akhirnya malah kita tempuh. Walau alam yang kami cermati, kami dapatkan penjelasan seperti itu. Jadi makna buta di akhirat itu mirip-mirip dengan di dunia. Aktivitas hidupnya itu adalah aktivitas hidup yang penuh dosa, yang dengan dosa itu menuju neraka. Besok di akhirat pun nanti jalan yang ditempuh juga jalan yang menuju neraka. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian Mas Lukman yang kami pahami. Demikian semoga bisa difahami ya Pak Jujo atau Bu Jujo ini ya, dari ini Pak Cawas. Jujo, ya, di Cawas Klaten itu ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz yang sudah masuk dari Pak Supriyono di Batang. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya tentang hukum memasang tulisan pada kuburan. Ketika orang tua saya meninggal, saya belum mengenal kajian Quran dan Sunnah, sehingga saya memasang batu nisan dengan tanggal lahir dan wafatnya. Sekarang saya sudah mengetahui bahwa hal tersebut ternyata dilarang. Apakah saya masih berdosa jika tulisan tersebut belum dihapus? Mohon penjelasannya. Iya, ini Bapak Supriyono ya di Batang. Ya. Ini yang pertama, kita bersyukur dulu Pak Supriyono. Kalau saya mencermati apa yang Bapak sampaikan, ini yang pertama, Bapak melakukan itu, ya, memberi nisan pada orang tuanya, ya, orang tuanya yang sudah meninggal, kemudian diberi identitas, nama, biasanya kan ada nama, kemudian lahir, tanggal
tahun berapa, kemudian wafatnya gitu. Sehingga kalau orang baca nih, oh tahu beliau umurnya sekian kan gitu ya. Bapak melakukan itu berdasarkan apa yang Bapak uraikan ketika belum mengenal kajian Quran dan Sunnah. Nah, berarti pada waktu itu Bapak belum memahami bahwa hal itu tidak diperbolehkan dalam agama. Ya, tidak perlu kita lakukan. Maka mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan itu karena memang belum mengerti, ya andai kata tercatat dosa termasuk dosa yang diampuni, ini yang utama. Kemudian yang kedua, sekarang Bapak sudah istiqomah untuk mengkaji Quran dan Sunnah. Ya, kalau sore hari ini kita berkomunikasi melalui MTA TV, maka setelah belajar Quran dan Sunnah, mengerti, paling tidak ragu ya, paling tidak ragu, karena memang ada pendapat yang itu mengatakan nggak apa-apa, ya ada yang kubur itu ditinggikan, ada yang Nabi perintahkan untuk diratakan, tapi ada juga yang boleh tetapi tidak lebih dari sejengkal misalnya gitu. Tapi paling tidak itu sesuatu yang sebaiknya kita tinggalkan. Nah, setelah mengerti, hati Bapak itu menjadi tidak tenang. Ya, tidak tenangnya hati ini menjadi suatu pertanda kebaikan di dalam diri seorang muslim. Ini yang kedua, sekali lagi kita syukuri. Nah, setelah seperti itu, langkah kita bagaimana? Coba kita cermati Bapak Supriyono yang kami hormati, karena kalau kita melihat hal-hal yang terkait dengan kubur itu, kita tidak lepas dari keluarga besar. Nah, sekarang langkah kita yang akan kita ambil apa? Setelah mengerti bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang tidak perlu kita lakukan. Coba kita lihat, saudara-saudara kita kira-kira menerima enggak kalau itu kita hilangkan. Ya, kita kembali ke kondisi pertama tadi. Bapak lakukan itu dalam keadaan belum mengerti. Mudah-mudahan tidak termasuk yang tercatat sebagai perbuatan dosa. Nah, sekarang setelah mengerti mau apa kita gitu. Kalau kira-kira itu kita hilangkan, ya, tidak masalah. Saudara-saudara kita, mungkin Bapak punya kakak, punya adik yang sepaham, ya musyawarahkan aja. Nah, musyawarahkan, ini kok secara syar'i tidak perlu hal-hal yang semacam ini, ya dihilangkan lebih baik. Tetapi kalau misalnya ya keluarga besar kita itu pemahamannya hal yang semacam itu hal yang diperbolehkan menurut mereka, ya mudah-mudahan lah, karena dilakukan dalam keadaan belum mengerti, itu terangkat dari perbuatan dosa. Ya memang ada ya di dalam buku Janais kita pun Nabi diriwayatkan pernah memberi tanda dengan batu di satu kuburan. Tetapi ternyata di balik tanda itu supaya orang terhindar dari hal-hal yang dilarang terhadap kubur. Kan kita dilarang menginjak, kan nggak boleh. Kemudian duduk di atasnya juga nggak boleh. Sehingga kalau kita lewat bisa menghindar. Itu jadi memberi tanda itu pun ada hikmahnya, ada tujuan, ada hikmah di balik itu. Tidak semata-mata supaya diingat-ingat ini kuburan orang tua saya, namanya ini, tidak itu. Maka Bapak Supriyono yang dirahmati Allah SWT, insya Allah, ya sekali lagi apa yang Bapak lakukan ketika belum mengerti ini, mudah-mudahan tidak tercatat dosa. Setelah mengerti, paling tidak di dalam hati kita itu al-ismu mahaka fi nafsika gitu ya. Perbuatan dosa, perbuatan buruk itu yang jadikan hati was-was. Nah, was-was ini satu tanda keimanan, ini disyukuri. Kemudian langkah berikutnya kalau memungkinkan untuk dihilangkan, untuk dipindah lah itu, yaitu lebih baik. Namun demikian dipertimbangkan sekali lagi, ya, kalau itu menjadikan hal yang tidak baik, ya mudah-mudahan lah tidak termasuk perbuatan dosa. Baik. Gitu, Mas. Semoga bisa dipahami Pak Supriyono. Jadi jangan sampai kemudian dibongkar tapi menimbulkan perselisihan begitu Ustaz. Iya, nah, nanti ini kan malah sesuatu yang sepertinya akan tidak baik seperti itu. Iya, bisa menimbulkan konflik di keluarga. Mudah-mudahan semuanya bisa nerima kan. Begitu, gitu. amin. Baik.
Kita lanjutkan Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Ini masih dari Batang Ustaz, tapi dari Bu Titik. Nah, bertanya bagaimana hukumnya mewarnai rambut warna putih menjadi hitam menggunakan sampo bukan menggunakan semir, demikian Ustaz. Ya, mewarnai rambut yang dari rambut itu warnanya mula kan hitam ya. Mulai kemudian, putih menjadi hitam. Artinya ketika muda warna rambutnya hitam, kemudian setelah bertambah usia itu menjadi putih, kemudian diberi sampo bukan semir gitu ya. Gini, ini ada hadis riwayat Muslim, ghayyiru hatta bisain wajtanibus sawad. Jadi pada hari penaklukan Mekah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih. Ini ya, sahabat Abu Bakar ketika Fathu Mekah datang kepada Nabi dalam keadaan rambut dan jenggotnya telah memutih ya, karena usia kan ya, dari Mekah hijrah ke Madinah ya, selama 10 tahun di Madinah, kemudian masuk lagi ke Mekah, tambah usia ternyata gitu. Sampai digambarkan seperti pohon sagomah, pohon yang daun dan buahnya putih. Artinya beliau telah merubah ya, telah berubah menjadi lebih tua kan gitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda tadi yang kami bacakan ya, ubahlah uban itu dengan sesuatu tetapi hindarilah warna hitam. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ini dasar berpikirnya kita ambil dulu bahwa ada larangan Nabi mengubah warna rambut, jadi mengubah warna rambut dari hitam, dari putih menjadi hitam. Boleh ubah dengan sesuatu, tetapi sesuai hindari warna hitam. Maka kalau sudah seperti ini, gitu ya, maka ya sudah kita ikuti saja Rasulullah. Ya, mengubah warna. Jadi hakikatnya bukan bahannya, bukan semir atau samponya. Tetapi hakikatnya itu adalah mengubah warna putih rambut kembali menjadi hitam. Ya nggak boleh kan itu. Maka Bu Titik yang kami hormati, ya sebaiknya kita hindarilah. Kita hindari mengubah warna putih rambut kita menjadi kembali hitam. Nah, ini sebetulnya dengan warna putih itu kita bersyukur karena tanda-tanda usia tua sudah datang. Kemudian lebih introspeksi diri untuk memperbanyak ibadah, lebih dekat pada Allah. Tapi intinya dari pertanyaan Ibu, mengubah rambut, mengubah ini tidak menyemir dari putih jadi hitamnya, tapi hakikatnya mengubah warna rambut yang sudah putih kembali hitam itu ada larangan dalam agama oleh Rasulullah gitu. Maka ya dengan bahan semir atau istilah semir, sampo, hakikatnya sama, tujuannya menjadi warnanya yang hitam lain begitu Ustaz ya. Baik. Kalau warna lain boleh. Baik. Demikian semoga bisa difahami ya Ibu Titik dari Batang. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini dari Bu Ana di Kudus. Bu Ana, Kudus. Mau menanyakan apakah puasa Senin Kamis itu harus berurutan? Apa boleh hanya Senin saja atau Kamis saja ketika hari yang lain berhalangan karena udzur syar'i? Demikian Ustadz. Gitu ya. Ya, ini yang kami pahami. Puasa Senin Kamis itu kesannya seolah nek Senin poso, Kamis ya kudu poso kan gitu, seolah kan itu. Tapi yang kami pahami begini, bahwa kalau hari Senin puasa, itu kan tidak mesti di hari Kamis kita juga bisa berpuasa. Bahkan di puasa Ramadan yang sifatnya wajib, hukumnya wajib pun bisa jadi suatu saat karena udzur syar'i, karena sakit, apalagi kalau seorang ibu mungkin menstruasi, atau mungkin safar ya bepergian gitu ya. Hari pertama, kedua, ketiga bisa puasa karena sedang di rumah, badannya sehat. Juga kalau bagi ibu-ibu tidak sedang dalam keadaan menstruasi. Kemudian hari keempat ada udzur syar'i, mau bepergian safar itu pun diperbolehkan meninggalkan puasa. Apalagi ini puasa Senin Kamis hukumnya kan sunnah begitu saja. Jadi kalau Senin itu berpuasa itu tidak harus Kamis itu puasa, hukumnya tetap sunnah. Maka kalau ibu hari Senin puasa, Kemisnya itu memperkirakan datang haid misalnya, kan ibu-ibu bisa ngitung ya. Hari Senin tanggalnya sekian, nanti masih suci, belum datang menstruasi.
maka puasa di hari Senin. Tapi beliau memperkirakan Kamis nanti nggak bisa puasa, tetap silahkan Senin puasa. Maka hari Rebu atau Selasa misalnya datang haid, nanti Kamisnya tidak puasa. Atau hari Seninnya puasa, tapi Kamis kemudian ada bepergian, itu tidak puasa juga tidak masalah. Baik. Nah, nyun ngapunten ya. Bahkan kadang-kadang ekstrimnya Senin raposo, Kamis nggak puasa pun juga nggak apa-apa. Tapi lebih utama memang ini sunnah. Tadi ada contoh sahabat Abu Bakar ketika suatu saat ditanya Rasulullah, siapa yang pagi ini berpuasa? Ternyata beliau berpuasa kan keutamaan. Maka bersyukur ibu ya, menjaga puasa sunnah, amalan sunnah ibu pertahankan. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Namun demikian tadi kalau misalnya memperkirakan hari Kamis tidak akan puasa karena satu hal syar'i, Seninnya bisa berpuasa, tetap laksanakan puasa. Nanti di Senin berikutnya puasa kembali karena undur syar'inya sudah terlepas dari ibu, dari kita. Nah, mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan puasa dengan baik. Ya, yang kami pahami begitu Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan istiqomah dalam menambah amal sunnah. Baik, demikian semoga bisa difahami ya Ibu Ana dari Kudus. Bu Ana, ya. Baik, berikutnya Ustaz, ini tentang amalan Ustaz tadi dari Mas Ahmad di Solo. Ustaz, bagaimana cara meluruskan niat setelah pelaksanaan amalan? Karena kadang ketika beramal sudah merasa ikhlas, tetapi setelah beramal masih banyak godaan yang menghantui seperti itu. Ustaz. Apalagi kehidupan sekarang ya Mas Lukman ya. Ya yang kembalikan kepada diri kita masing-masing, maka pentingnya belajar agama. Pentingnya belajar Quran dan Sunnah. Yang dengan belajar itu nanti kita memahami bahwa amal yang diterima Allah itu harus ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri dari riya. Jadi jangan sampai kita beramal karena niat selain ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alaminnya kita jaga. Ini harganya mahal ya Mas Ahmadi ya. Jadi sudah itu ya kita latih. Ya, banyak membaca kisah-kisah Nabi, bagaimana ketika ada sahabat yang dohirnya itu mati syahid. Nah, kan mati syahid kan. Gitu kan. Ketika dalam peperangan ya, kemudian tertusuk tombak, awalnya itu ikhlas berangkatnya karena mengharap ridha Allah, tapi karena tidak tahan merasa sakitnya itu, akhirnya kan tombaknya ditancapkan itu sehingga orang melihatnya dia mati syahid, ternyata Nabi mengatakan dia bunuh diri. Berarti ini sangat halus, sangat halus. Nah, begitupun dalam kehidupan kita yang bisa menjaga keikhlasan amal itu supaya diterima Allah Subhanahu wa taala ya diri kita. Maka tingkatkan pemahaman tentang agama, belajar sungguh-sungguh kita ya, bukan hanya Mas Ahmadi yang bertanya, kita ini betul-betul ketika mengkaji Quran dan Sunnah itu tidak sekedar pengetahuan, masukkan dalam hati. Ya, seperti hari ini kita berhitung dengan nilai akhirat. Jadi sahabat Abu Bakar banyak beramal karena mengingat akhirat. Ikhlasnya karena mengharap rahmat dari Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah tadi. Uswatun hasanah kan liman kana yarjullah wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Kan ini. Karena mengharap rahmat Allah. Nah, yang bisa menjadikan Nabi sebagai suri teladan, amal yang diterima Allah itu yang mengharap rahmat dari Allah. Maka sangat halus setan mengganggu hati kita yang sudah beramal dengan ikhlas, tiba-tiba muncul niatan ini kita kendalikan. Apalagi dan itu wajar. Di zaman ini Ustaz ya, serba digital dan serba cepat begitu ya. Iya, lebih hati-hati lagi Mas. Baik, semoga bisa difahami ya Mas Ahmad di Solo. Semoga bisa menjadi inspirasi dan juga nasihat kita Ustaz ya, karena memang di zaman ini tentu godanya semakin besar, semakin berat juga. Baik, dan jadi, sepertinya pertanyaan itu sebenarnya untuk kita juga. Untuk diri kita sendiri. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Baik, sepertinya menjadi pernyataan terakhir Ustaz untuk di kesempatan sore ini, insyaallah akan kita lanjutkan di edisi berikutnya. Dan terima kasih, semoga bisa menjadi hikmah dan juga pelajaran untuk pemirsa dan juga pendengar. Iya, amin.
Baik saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita dalam program Risalah Mudzakarah di sore hari ini. Akhirnya saya Lukman mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mohon maaf dan pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.